Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, pertanyaan datang yang luar biasa ini. Ya Ustadz, mengapa Allah memerintah Ibrahim supaya mengorbankan putranya? Apa sampai Allah memerintah Ibrahim? Apa tujuan Allah memerintah Ibrahim mengorbankan putranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab bagaimanapun. Semuanya saya jawab bukan berdasar pikiran saya, enggak, tapi semuanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faktor tambahan dalam pikiran saya atau hawa nafsu yang menyampaikan, tidak. Semua dari firman Allah. Sebagaimana Ibrahim pernah melapor kepada Allah, munajat atau memohon yang bunyinya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 100. Apa kata Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang putra yang soleh atau seorang anak yang soleh. Jadi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah mengkurniakan dia seorang anak yang soleh. Memang inilah harapan Ibrahim melanjutkan perjuangannya, dan Ibrahim sangat mengharapkan karena dia tidak punya anak, bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan dia putra atau anak tersebut, tapi anak yang soleh yang diminta oleh Ibrahim. Begitulah dia. Apa kata Allah? Fabasyarnahu biulamin halim. Allah memberi kabar kepada Ibrahim bahwa dia mendapat seorang putra yang santun, yang bagus, sebagaimana dambaan oleh Ibrahim. Allah jawab langsung. Allah mengkurniakan dia putra, itulah yang namanya Ismail. Jadi bagaimana peminta Ibrahim semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa, kata penanya, apa tujuan Allah meminta Ibrahim untuk mengorbankan anaknya? Itu Allah itu punya tujuan. Ya, Allah punya tujuan, Allah membuktikan. Sedang Ibrahim sangat mencintai putranya karena dia tidak punya anak sama sekali. Sudah dimohon pada Allah dapat anak, dan disuruh pula Allah perintah untuk dikorbankan atau untuk disembelihkan. Tapi Allah uji Ibrahim, mana yang lebih utamanya, mana yang lebih dicintai, aku atau putranya Ismail itu tersebut. Ternyata Ibrahim lebih mencintai Allah sehingga dia mampu untuk menyembelihkan anaknya. Jadi Allah meminta Ibrahim itu untuk menguji sebetulnya. Jadi Allah itu menguji Ibrahim, ya, apakah benar Ibrahim itu mencintai aku melebihi dari putranya? Ternyata Ibrahim mengutamakan Allah, mencintai Allah melebihi dari kepada mencintai kepada putranya. Itu maksud tujuan Allah. Jadi Ibrahim itu sukses. Jadi Allah ucapkan kepada Ibrahim itu karena Ibrahim termasuk orang sukses. Ya. Kenapa? Karena dia mampu melaksanakan sebagaimana mimpinya bahwa untuk mengorbankan anaknya. Jadi Ibrahim itu mampu. Begitu juga anaknya. Ya, anak juga mampu untuk menerima apa yang dikatakan oleh ya anakku, bagaimana pendapatmu nak? Ayah
bermimpi untuk menyembelihmu nak. Apa kata anaknya Ibrahim yang nama Ismail? Kalau itu semua perintah Allah, laksanakan ayah supaya ayah memperoleh aku orang yang sabar. Jadi begitu. Jadi tujuan Allah memerintah Ibrahim menyembelih anaknya, Allah sedang menguji Ibrahim. Apakah Ibrahim itu melebihi cinta kepada Allah atau kepada anaknya? Ternyata Ibrahim lebih mencintai Allah. Jadi untuk itu, untuk pelajaran bagi orang yang akan datang. Jadi kita demikian juga. Kita berkorban itu bukan hanya sekedar, kan banyak orang berkorban. Nanti berkorban ini supaya dapat di surga nanti, katanya dapat kendaraan. Bukan itu sebetulnya tujuannya. Bahkan lebih dari itu yang lebih hebatnya lagi. Kita berkorban ini sebetulnya ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya kita hamba ingin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu bahasa Arab. Qoraba yaqrubu kurbanan. Nah, itu pendekatan. Jadi orang berkorban itu orang yang benar-benar ingin mendekati diri kepada Allah, lebih dekat daripada yang lainnya. Jadi kurban namanya. Ya, kurban itu kita sanggup mengorbankan segala yang kita cintai demi Allah dan Rasulnya. Begitu, itu namanya kurban. Bukan korban kita bertujuan nak di surga nanti dapat kendaraan. Bukan itu salah dasar niatnya. Jadi korban itu membuktikan kita ingin mendekati diri kepada Allah. Buktinya kita ingin mencintai Allah melebihi dari segala-galanya. Itulah yang nama korban. Nah, jadi kita niat gitu. Kita berkorban kurbatan ilallah. Aku berkorban ini ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Ya. Kalau yang hanya sekedar memotong sapi, berapalah besar sapi? Ya, kalau hanya sekedar, kata Allah itu sekedar menggantikan kibas, berapalah kibas? Lebih besar lagi Ismail daripada kibas. Begitu, tak sebanding Ismail dan kibas. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi Allah, kita melakukan pengorbanan ini semata-mata ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada yang lain-lain. Nah, begitulah cara mengorbankan segala harta kita atau ternak kita itu yang kita korban. Itu sama juga ya. Uang kita korban atau pikiran yang kita korban, itu semata-mata untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanam rasa kecintaan kepada Allah, bukan yang lain-lain ya. Ya, rasa cinta kepada Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Jangan pula kita ya bertujuan berkorban itu supaya dapat masuk surga. Aduh ya Allah. Kenapa? Sebenarnya Allah itu melebihi dari segala-galanya. Allah yang lebih utama. Saya beribadah ini semata-mata kurbatan ilallah ta'ala. Aku beribadah ini ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu sangat penting sekali. Maka dalam ayat itu mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Nah, itu. Wasalli, solatlah kamu dan bersembelihlah, menyembelih hewan maksudnya. Anhar itu penyembelihan sebetulnya. Jadi buktinya kita menyembelih hewan itu kena kecintaan kita, ingin mendekati kepada Allah, kena cintanya pada Allah, bukan yang lain-lain. Tanamlah itu demikian. Ya, jadi saya beribadah ini hanya semata-mata ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain dikatakan kurban. Jadi kurban itu ingin mendekati diri. Ya, itu yang paling utama. Tujuan kita untuk ibadah segala untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkorban itu maknanya, bukan yang lain-lain. Jadi yang paling penting bagi kita luruskan niat kita. Kalau niat kita sudah lurus, insya Allah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya ambil keputusan dengan penanya, apa tujuannya Allah meminta Ibrahim untuk mengorbankan putranya itu, sedang Ibrahim menambahkan seorang putra sudah dapat disuruh pula Allah korban. Itu membuktikan Allah sedang menguji Ibrahim. Apakah Ibrahim lebih mencintai putranya atau lebih mencintai Allah? Ternyata Ibrahim melebihi cintanya kepada Allah. Nah, jadi Ibrahim itu melebihi cintanya kepada Allah daripada putranya. Jauh. Jadi Ibrahim hanyalah Allah lah segala-galanya yang dicintai. Tidak ada yang lain. Yang utamanya. Itu maksudnya. Kita juga gitu demikian.
Saya berkorban ini semata-mata ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luruskan saja niat kita. Kalau sudah niat kita lurus, insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penanya ini ya paham ya. Rasa saya cukup paham saya ini masalah ini ya. Mudah-mudahan kita lain kesempatan akan ketemu lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.